Salam kebangsaan Indonesia, sahabat dan saudara-saudari yang terkasih. Kita tentu pernah menonton permainan barongsai. Baik barongsai tradisional atau dikenal dengan barongsai yang bermain di lantai, maupun barongsai tonggak yang sangat menarik dan mencekam. Dulu barongsai tonggak banyak dikuasai oleh negara jiran atau juga Tiongkok. Tapi saat ini Indonesia juga bisa ikut bicara dalam forum-forum internasional, bahkan beberapa kali pernah menjadi juara dunia. Apa yang menarik dari barongsai? Siapa paling berperan di dalam barongsai? Ternyata yang berperan semuanya. Tentu yang pertama, bukan berarti yang paling penting, adalah si peracik permainan itu sendiri. Sekarang tonggaknya sudah standar, tapi variasi permainannya ada yang merancang dan meracik. Biasanya adalah salah satu dari pemain atau malah tim manajernya. Bagaimana permainan itu tidak terlalu panjang, tapi waktunya pas dan selalu menghasilkan trik-trik yang mengagumkan tanpa diulangi. Nah, yang kedua yang berperan tentu yang sering kita lihat adalah pemain depan yang memegang kepala barongsai. Dia bisa mengekspresikan, harus bisa mengekspresikan barongsai dalam berbagai perasaan. Kadang semangat, kadang lelah, tertidur, ngantuk, kadang mungkin marah, geram, atau curiga. Semua bisa diekspresikan oleh si pemain depan. Bagian ekor pun itu sebenarnya secara teknikal lebih sulit karena tidak melihat. Pandangannya hanya ke bawah, ke atas ketutup kain, ke depan ketutup badan si pemain depan. Tapi dia punya feeling dan tenaga yang luar biasa karena harus selalu mengangkat pemain depan. Dia secara teknikal lebih tinggi dan lebih kuat. Tapi dia tidak bermain ekspresi sebesar pemain depan. Namun juga dia bermain bagaimana ekornya bisa bergoyang, bagaimana tubuhnya, punggungnya bisa bernaik turun seperti orang bernafas, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah si pemain musik, baik yang memegang beduk maupun kecrek dan kenong, semuanya berperan. Sekali mereka salah mengekspresikan atau menabuh alat musiknya, bisa saja menimbulkan salah paham antara pemain depan dan pemain belakang. Kalau telat dia mengambil satu pukulan, bisa saja orang bisa terpleset karena harus berjalan di atas tonggak. Jadi dalam permainan barongsai yang kelihatannya sederhana, diajarkan banyak hal, terutama tentang manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama, dari pemain depan dan pemain belakang harus ada kekompakan, saling mendukung, satu hati, satu pikiran, satu perasaan. Jika ada rasa tidak percaya, sulit untuk menyatu. Dan meskipun ada saling percaya, bisa fatal kalau ada kelengahan sedetik pun. Yang depan mau meloncat, sepersekian detik yang belakang ketinggalan, maka yang depan akan jatuh dan menarik yang belakang jatuh pula. Kalau yang depan terlambat meloncat, yang belakang sudah meloncat, terjadi tabrakan dan dua-duanya akan jatuh dan bisa fatal. Ini menggambarkan bahwa dua orang itu harus satu hati, satu rasa, satu pikiran, dan saling percaya yang tebal. Seperti halnya seorang presiden dengan wakil presiden, direktur utama dengan direktur-direktur yang lain, ketua dengan wakil ketua, dan seterusnya suami dan istri.
kalau ada kesesuaian, ada kemungkinan ada keharmonisan. Tapi itu belum jaminan kalau si penabuh musik ini tidak juga bisa mengimbangi dan tidak bisa bermain sesuai dengan skenario yang telah disiapkan. Ibarat dalam sebuah organisasi, si penabuh, beduk, dan teman-temannya adalah konstitusinya, anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, peraturan perusahaannya, peraturan keluarganya yang sudah ditetapkan dan harus dijabarkan untuk dilaksanakan oleh pemain depan dan pemain belakang. Seandainya ada penyimpangan, akan ada kerancuan. Sementara si pemain ini, baik depan maupun belakang, juga harus konsisten menjalankan anggaran dasarnya, konstitusinya yang telah ditetapkan itu, yang dalam hal ini berupa irama musik. Jika dia melakukan improvisasi yang terlalu jauh, bisa saja ada salah pengertian dan si penabuh beduk utamanya akan berimprovisasi lain, akhirnya akan terjadi kegagalan atau minimal ketidaksinkronan yang akan mempengaruhi penilaian. Sementara si pembuat undang-undang, si perancang skenario, katakanlah manajernya, juga harus bisa membuat sesuatu yang bisa dilaksanakan. Tidak boleh terlalu ringan sehingga tidak muncul sesuatu kejutan, dan juga tidak boleh terlalu berat yang tidak mungkin bisa dilaksanakan. Jadi dalam permainan barongsai ini kita bisa belajar soal manajerial, soal leadership, dan yang satu lagi, perhatikan setiap kali barongsai mau memulai permainan, dia tidak lupa memberi hormat kepada para penonton. Dan di dalam penjurian, kalau lupa memberi hormat, nilainya akan berkurang cukup banyak. Ini mengajarkan pada siapapun, termasuk mereka yang menduduki posisi pimpinan, posisi yang tinggi, untuk selalu rendah hati, penuh penghormatan kepada seluruh stakeholdernya. Dalam permainan barongsai, stakeholdernya adalah para penonton, mungkin juga para juri. Ini adalah permainan yang mengandung filosofi yang sangat tinggi dan sekaligus mengajarkan budi pekerti. Dan satu lagi, perhatikan ketika barongsai sedang mendaki atau sedang menuju titik puncak permainan, memakan sesuatu yang menjadi umpan, sebelum makan dia selalu menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan ke depan. Ceritanya, barongsai itu melihat apakah makanan yang akan dia makan tidak direbut oleh pesaing lain. Ada kewaspadaan, ada kehati-hatian. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ternyata ada penghormatan, ada kewaspadaan, ada manajerial, ada kepemimpinan, dan tentu ada latihan yang sangat berat. Dan untuk bisa berlatih loncat-meloncat membutuhkan keberanian yang terukur, keberanian yang bisa dilakukan karena bisa dilatih, bisa dipelajari. Selamat menikmati permainan barongsai di kelak waktu yang tersedia, dan cobalah renungkan, imajinasikan apa yang tadi saya paparkan. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.